Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, Ibu akan cek hadiah dulu ya. Iya Ibu Guru. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Nur sama Putri Ibu Guru. Nur sama Putri. Nur kenapa? Sakit. Ada surat izinnya nggak? Ada, kemarin udah dikasih. Oh, Nur udah sakitnya 2 hari? Iya. Kalau Putri? Putri udah mau seminggu. Oh, seminggu. Nanti kita jemput Putri ya. Iya Ibu. Silakan sebelum belajar dimulai, adik-adik silakan lihat di kolom meja apakah ada sampah atau tidak. Kalau nggak ada sampah, silakan buang ke tempat sampah atau tidak. Kalau nggak ada sampah, silakan buang ke tempat sampah. Boleh silakan? Nggak ada Ibu. Silakan dibuang. Nah, kenapa sih kita harus buang sampah pada tempatnya? Karena ketika kita mau belajar pasti enak kan kalau keadaan bersih dan rapi, ya nggak? Iya. Usahakan kalau misalnya sebelum belajar adik-adik harus menyapu terlebih dahulu ya biar keadaannya bersih. Iya Ibu selalu. Di sini tahu nggak ibu akan menjelaskan tentang apa? Tahu tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Sebelumnya sudah dikasih tahu ya bahwa sekarang akan pelajari tentang sistem pernapasan. Iya. Jika adik tahu, coba sekarang praktikkan tangan kalian diletakkan ke hidung begini. Apa yang dirasakan? Coba angkat tangan, siapa yang mau bicara? Bernapas. Nafas. Ada apa yang dikeluarkan itu apa? Udara. Udara. Coba sekarang hidungnya ditutup. Selama sebentar. Ya cukup. Kira-kira apa yang dirasakan? Tersumbat, tidak ada udara. Nah, di sini ibu akan menjelaskan benar sekali tadi ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan ataupun sistem respirasi yang biasa disebut. Sebelumnya ibu sudah buat poster tentang sistem respirasi. Ada yang mau bantu untuk menempelkan? Ada Ibu. Silakan. Ini mana dokumennya? Silakan duduk lagi. Terima kasih Hania. Namun sebelum kita lanjut ke materi, ibu akan menjelaskan pada pembelajaran hari ini kita akan pelajari tentang apa sih fungsi sistem pernapasan, terus organ-organ apa sih yang ada pada sistem pernapasan, terus kelainan atau penyakit apa sih yang bisa menyerang sistem pernapasan. Gitu. Jadi ini pokok yang harus teman-teman pahami itu 3 tentang fungsi organ pernapasan, organ-organ pernapasannya dan kelainannya. Mungkin ibu akan menambahkan sedikit tentang mekanisme sistem pernapasannya. Nah, untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Dan metodenya itu kita akan menggunakan diskusi, ceramah, dan akan presentasi. Kawan-kawan akan disuruh untuk presentasi. Nah, pada hari pembelajaran kita nanti akan post test yaitu diberikan soal untuk melatih apakah Bapak sudah paham gitu materi tentang pernapasan ini. Sudah paham? Sudah. Ibu ingin bertanya, kenapa sih kita itu harus mempelajari tentang sistem pernapasan? Ada yang mau jawab? Iya. Kenapa sih kita harus mempelajari sistem pernapasan? Karena pernapasan itu merupakan proses pertukaran udara antara darah dengan sel-sel di dalam tubuh. Nah, benar sekali kata Hani. Jadi kita itu harus belajar sistem pernapasan agar kita itu tahu bagaimana sih proses pernapasan dalam diri kita, sehingga kalau misalnya kita bisa melihat manusia itu banyak yang masih hidup ataupun kenapa sih harus hidup? Karena dia itu salah satunya bernafas. Selain makan dan minum, dia juga bernafas. Dan ketika kita sudah mempelajari sistem pernapasan ini, kita akan mengetahui bagaimana menjaga paru-paru kita agar tetap sehat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, udah megang kan buku pakai gilnya? Udah Bu. Sudah. Di sini gua akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Boleh dilihat ya, kan? Nah, sistem pernapasan ini tadi yang sudah disebutkan oleh Hani, benar sekali. Pernapasan itu proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru. Selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh. Jadi proses masuknya udara melalui hidung sampai ke paru-paru, kemudian dari paru-paru bisa ke seluruh tubuh kita, sehingga kita pun mempunyai energi. Paham untuk pengertian pernapasan? Paham. Selanjutnya tentang proses pernapasan. Proses pernapasan itu ada proses inspirasi. Proses inspirasi itu masuknya oksigen dari hidung menuju paru-paru, selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh. Terus itu inspirasi. Sekarang ekspirasi. Ekspirasi itu proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh menuju hidung. Jadi ketika kita inspirasi itu ketika kita menghirup udara dari paru-paru dan seluruh tubuh itu inspirasi. Kalau ekspirasi itu ke seluruh tubuh sehingga keluar lagi. Itu namanya karbon dioksida. Namanya ekspirasi prosesnya. Itu proses pernapasan. Selanjutnya ada respirasi. Ada yang pernah menyebut respirasi sama pernapasan. Proses pembakaran sel-sel makanan dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Nah,
dari pernapasan kita itu nanti akan menghasilkan energi sehingga bisa digunakan pada tubuh kita. Nanti sambil lihat ya di bukunya apakah memang sesuai ataupun nanti kalau misalnya ada yang nggak sesuai, Bu, dari bukunya kok beda, nanti sampaikan saja ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada organ-organ sistem respirasi. Yang pertama bisa dilihat, kelihatan gambarnya? Ya. Yang pertama itu rongga hidung. Rongga hidung itu ini. Setelah itu kita lari ke faring. Faring itu letaknya ada di sini. Tuh. Terus laring di bawahnya faring. Selanjutnya trachea. Setelah itu udara masuk ke paru-paru. Paru-paru. Kalau bronkus itu setelah trachea sini. Terus ada paru-paru. Bronkus, bronkiolus, terus paru-paru. Itu organ yang menyusun sistem respirasi. Mulai dari rongga hidung, laring, faring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Jadi udah ada yang bisa menyebutkan organ-organnya apa aja? Udah. Coba. Proses pernapasan terjadi melalui beberapa organ, yaitu hidung, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Dan sekali tadi ada yang lewat ya? Yang nggak ada itu apa? Faring apa laring? Tadi menyebutnya. Faring. Faringnya nggak ada ya? Ya, disebutnya ada laring. Nanti tambahin ya faring, laring. Nah, itu udah paham ya organ-organnya? Ya. Selanjutnya tentang macam-macam pernapasan. Pernapasan juga ada macam-macamnya. Yang pertama ada pernapasan dada, terus ada pernapasan perut. Nah, pernapasan dada itu yang bergerak itu tulang rusuk, dan tulang dada. Kalau misal pernapasan perut itu yang berkontraksi itu diafragma itu di bawahnya paru-paru. Nah, ini fungsi-fungsinya. Ini hidung, fungsinya apa? Di situ ada nggak fungsi-fungsi dari hidung, faring, laring, trachea? Itu beda, Bu. Beda ya, beda ya. Jadi jelaskan saja ya, biar paham. Jadi di hidung kita itu pada proses pernapasan itu ada yang namanya mukus. Kalian pernah lihat serabut-serabut yang ada di hidung nggak, ada rambut kecil? Ada. Itu fungsinya untuk menyaring udara yang masuk. Kalau udara yang masuk banyak debu atau banyak ini, maka akan disaring lewat rambut-rambut kita itu yang ada di hidung. Ya, kalau flu itu. Nah, kalau flu gimana sih? Nanti dibahas di kelainan pada sistem pernapasan. Nah, sekarang organ dulu. Nah, untuk selanjutnya itu faring. Faring itu persimpangan antara saluran pernapasan. Bisa dilihat persimpangan antara saluran pernapasan dan dalam hal ini tenggorokan dan saluran pencernaan. Jadi persimpangan antara pernapasan sama pencernaan itu ada faring. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya meneruskan udara yang masuk menuju pangkal tenggorokan. Jadi fungsinya menyampaikan udara dari sini ke laring. Terus fungsi laring juga sama, menyampaikan udara dari sini ke trachea. Nah, kalau trachea sendiri fungsinya apa sih? Trachea itu fungsinya untuk menahan dan mengeluarkan kotoran yang terbawa oleh udara. Jadi trachea itu ketika ada udara yang masuk nih, kan ada udara yang memang tersaring oleh itu, ada yang tidak. Nah, fungsi trachea itu menyaring lagi, tidak di trachea itu akan disaring ke trachea. Udara ini mengandung kotoran atau enggak? Itu fungsi trachea. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus itu fungsinya itu membawa udara menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, biar teman-teman tahu juga paru-paru itu ada dua, ada paru-paru kiri dan kanan. Seperti itu. Jadi fungsi bronkus itu membawa. Nah, itu tentang pernapasan. Kira-kira ada yang belum paham ataupun ada perbedaan di antara buku yang teman-teman baca sama poster yang dibuat? Ada perbedaan ataupun ada yang mau nanya nih, Bu, saya belum paham gitu. Udah paham, Bu? Paham, Bu. Iya paham? Belum, Bu. Oh, belum. Di bagian mana dia belum paham? Dia tunggu apa sih? Oh, ini deh. Paru-paru ya. Paru-paru itu organ pernapasan yang ada di dada, membawa dari kanan dan kiri. Terdiri dari fungsinya itu memompa udara, seperti itu. Memompa udara. Jadi proses pernapasan itu terakhirnya di paru-paru, dari paru-paru kemudian dialirkan di seluruh tubuh. Terus dari seluruh tubuh dari paru-paru terus mengalir ke hidung menjadi karbon dioksida. Paham ya? Itu Bu. Ya, paham. Ada yang nanya lagi? Tadi udah paham? Udah paham ya. Sekarang teman-teman adik-adik semua silakan membentuk kelompok masing-masing. Ibu akan memberikan tugas secara kelompok. Ya, Bu. Silakan rapikan kelompoknya ya. Ibu akan kocok pembagian materinya. Kalian akan ke depan ya. Ya, Bu. Bagian apa? Nah, silakan maju ke depan. Silakan ambil bagian
Gimana untuk kelompok 1 bagian apa? Apa? Laryngitis. Kelompok 1 laryngitis. Laryngitis ya. Kelompok 2 angkat paru-paru. Ya, di sini gua akan bagikan kertas untuk kalian kerjakan bersama kelompok. Nanti ngerjain di kertas aja ya. Iya, Bu. Nanti kalian boleh mencari materinya dari buku paket ataupun dari internet, boleh juga. Nah, nanti kalian mencari tentang pengertian penyakit itu, penyebabnya, dan bagaimana sih cara penyembuhan. Misalkan kalau penyakit pernapasan, contohnya apa nih? Kalau itu apa? Sesak napas. Sesak napas atau asma. Benar. Tepuk tangan buat Nani. Ya, sesak napas ya. Itu misalkan apa sih yang menyebabkan terjadi sesak napas? Terus bagaimana cara menyembuhkannya? Dan apa sih sesak napas itu? Itu ya. Paham untuk diskusinya? Paham. Ya, ini ibu bagi ininya. Silahkan kerjakan, waktunya 5 menit ya. Iya, Bu. Ada pulpennya? Oh, Bu. Habis ya? Iya, Bu. Nih. Bersih ya. Iya, Bu. Dia anak kesulitan. Iya, Bu. Ani ada kesulitan? Enggak, Bu, ada Bu. Oh iya. Kalau misalkan ada kesulitan nanti bilang ibu ya. Iya, Bu. Oke, waktunya sudah 5 menit. Sekarang masing-masing kelompok udah pada selesai semua? Udah, Bu. Sudah. Sekarang masing-masing kelompok perwakilannya maju ke depan ya. Iya, Bu. Silakan, siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Satu lah. Ayo yang maju ke depan. Berarti apa yang berat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, adik-adik nanti ketika temannya menjelaskan, harus dengarkan baik-baik ya. Dan ketika ada yang belum paham, nanti ditanyakan. Oke? Saya di sini akan menjelaskan laryngitis. Laryngitis adalah gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita selera. Peradangan yang terjadi biasanya disebabkan oleh pembinaan pita selera berlebihan, iritasi atau infeksi pada laring. Suara serak atau tak memudahkan hilang sama sekali adalah gejala umum yang muncul jika seseorang mengalami laryngitis. Kebanyakan laryngitis bisa pulih sendiri dalam waktu sekitar 1 minggu tanpa obat-obatan, yaitu 1. Minum banyak air putih dan menghindari konsumsi minuman yang mengandung kafein atau alkohol. 2. Menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat membuat tenggorokan kering seperti dekompresa. 3. Menghindari paparan penyebab iritasi dan alergi seperti asap rokok dan debu. Berhenti merokok. Cukup sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Ada yang tanyakan? Cukup? Oh, cukup. Ya, bagus sekali ya tadi apa yang sudah dicari ataupun yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Penjelasannya singkat namun sudah mencakup semuanya. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Terapi dan kemoterapi. Ya, dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 2 juga sudah mencakup semua yang sudah ditugaskan. Kira-kira dari kelompok 2 ada yang tanyakan nggak? Dari kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok lain, kelompok 3, kelompok 4 ada yang tanyakan kelompok 2? Sudah ada, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Ibu akan menambahkan ya dari adik-adik semua tentang penyakit laryngitis sama kanker paru-paru. Sebenarnya penyakit pernapasan itu sangat banyak sekali, ada asma, apalagi sekarang ada virus baru apa namanya? Virus corona. Virus corona itu menyerang apa? Menyerang manusia. Yang manusia, khususnya di sistem pernapasan. Itu menyerang Paru. Jadi virus corona itu sedikit dijelaskan sama ibu. Jadi virus corona itu menyerang sistem pernapasan, menyerang paru-paru. Jadi virus itu bisa menular ketika kita memegang benda yang mengandung virus corona, selain kita makan ataupun memegang gigi kita atau mata kita, setelah itu masuk ke saluran pernapasan kita dan merusak sistem pernapasan kita. Nah, itu juga bisa mengakibatkan sistem pernapasan kita rusak. Nah, dari tadi kan tentang kanker itu ya, paru-paru. Kita bisa
nikotin. Pinter nih, bertepuk tangan. Iya, tahu nggak dalam rokok itu mengandung apa? Alkohol. Nah, alkohol, nikotin maksudnya. Dan pokoknya ada zat-zat adiktif yang ada di dalamnya dan berbahaya sekali untuk tubuh kita ya. Apalagi kalau misalkan ada sedang hamil, gitu ya. Dan orang yang memang sesak napas itu bisa langsung kambuh kalau misalkan itu membawa rokok. Nah, bahaya merokok ini sangat berbahaya sekali. Kalau misalkan kita lihat ya, bapak-bapak kita gitu, apa sih gejala bahaya merokok sampai menyerang pernapasan? Pernah lihat orang yang merokok tak? Nah, dia batuk. terus berlendir nggak ininya apa? Pilotnya berlendir gitu, berlendir kan? Ya. Ya itu bahaya sekali. Akhirnya ketika bapak-bapak kita nih menghirup, kan itu kan asap ya, asap kan kalau misalkan di sini terlalu banyak udara kan itu berbahaya juga di paru. Itu di sini ibu menghimbau kepada adik-adik semua agar menjaga keluarga kita untuk terus memelihara kesehatan, makan masa yang sempurna dan menjauhi rokok. Karena memang rokok itu berbahaya sekali untuk kita. Gitu. Tapi kalau udah kecanduan sih sama menghilangkannya. Iya bu. Dari apa yang sudah disampaikan dari temannya dari buku tadi, apa ada yang belum paham? Ibu mau tanya, Ya boleh tadi. kenapa virus corona lebih bahaya daripada virus lainnya? Virus corona. Ada yang mau menjawab? Kenapa lebih bahaya atau 1 bulanan? Jadi kalau misalnya menyerang itu langsung kurang lebih 1 bulan itu mereka akan meninggal kalau nggak langsung ditangani. Makanya kita harus pertama kali kan di rumah itu kan harus 14 hari ya di rumah. Nah itu virus corona itu berkembang diketahuinya pada saat 14 hari. Jadi kalau udah 14 hari, tahu nih orangnya kena virus corona. Karena dia sudah berkembang di dalam tubuh kita ketahuan. Akan timbul pilek, demam, batuk. Sudah paham? Sudah bu. Nah di sini kalau misalnya sudah paham, ibu ingin ada orang yang jelas menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang memberikan kesimpulan? Ayo langsung mana? Sedikit nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Sebisanya hari. Kesimpulan menurut saya yang didapat dari hari ini itu proses pernapasan itu ada hidung, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Terus penyebabnya itu yang lebih berbahaya itu dan paru-paru yaitu merokok. Terus menyebabkan batuk-batuk atau flu. Terus penyakit lainnya itu yang lebih berbahaya itu virus, apalagi virus corona yang lagi di sekarang. Cukup sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Hani. Benar sekali ya, itu dari Hani. Mungkin untuk materi sekarang itu tentang fungsi organ dan kelainan yang bisa menimbulkan sesak napasan sudah terangkum gitu ya dari Hani. Ibu menambahkan tadi tentang budaya hidup sehat. Ya, jadi budaya hidup sehat itu untuk membuat kita lebih baik lagi. Apalagi sekarang harus jaga tangan, jaga kebersihan ya. Karena memang sistem pernapasan itu sangat sakral gitu. Kalau udah kena pasti nggak tahan lama hidupnya. Cepat juga. Nah sekarang sudah paham? Sudah bu. Alhamdulillah. Nah sekarang silakan duduknya diregangkan jangan deket-deket. Sekarang diregangkan. Ibu sudah bilang kan nanti ada post-test atau soal kan? Ya. Di sini ibu sudah menyiapkan soal untuk kalian jawab. Waktunya berapa menit ya? Kalau menjawab kan? Ya di sini langsung jawabnya ya. Waktunya 5 menit untuk menjawab. Silakan diisi ya. Ya bu. Jangan nyontek. Tunggu. Ya, sudah? Sudah bu. Ya, tulis. Semoga hasilnya yang terbaik. Amin. Semoga ya nanti ibu hitung bagaimana sih pemahaman kalian pada pertemuan kali ini sudah paham banget ataukah memang ada yang belum paham dan itu menjadi PR ibu dan minggu depan menjelaskan lagi ya. Ya bu. Itu karena sudah post test, ibu akan akhiri pertemuan kita kali ini. Namun sebelumnya ibu akan menjelaskan minggu depan akan pelajari tentang teknologi pernapasan dan bahaya pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Ya, silakan baca di buku paketnya dan ada tugas untuk kalian halaman 289 itu dikerjakan di rumah ya. Ya bu. Silakan temannya yang udah lanjut tadi kamu sama Putri ya. Ya bu. Jadi kasih tahu tugasnya ini ya. Ke depan